Ke informasi selanjutnya, Dini Sera Afriyanti, wanita yang tewas setelah dianiaya secara sadis oleh Ronald Tanur, yakni adalah putra politikus PKB, dimakamkan di kampung halamannya di Sukabumi, Jawa Barat. Keluarga Dini bersikap tertutup dan menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pengacara. Ini momen ketika keluarga Dini bersiap memakamkan almarhumah di kampung halamannya di Desa Babakan, Kecamatan Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat. Wanita usia 29 tahun itu tewas di tangan kekasihnya, Ronald Tanur, Rabu 4 Oktober. Korban dianiaya sadis oleh pacarnya. Meski demikian, wartawan tidak diizinkan untuk mendekat, bahkan meliput proses pemakaman korban. Keluarga menyerahkan kasus ini ke kuasa hukumnya dan meminta para wartawan untuk tidak mengganggu keluarga Dini. Membantu, si orang yang nggak mau dibantu ya nggak masalah. Iya. Ketungguan. Kasus ini mendapat perhatian karena perlakuan sadis dari pelaku. Ronald Tanur ini bukan kasus penganiayaan dalam pacaran saja pemirsa, tapi penganiayaan berat, bahkan bisa jadi ini perencanaan pembunuhan. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah ada Pak Trubus Radiansyah yang sudah bersama dengan saya di sini. Selamat malam Pak Trubus. Saya juga ingin menyapa kuasa hukum dari korban, Mas Dimas. Selamat malam. Salam sehat. Ya, salam sehat Mas Dimas. Bolehlah sekarang saya ingin langsung saja ke Mas Dimas. Ini bagaimana perkembangan terbaru terkait kasus ini? Ronald Tanur sudah ditahan. Dari pengakuan pelaku ini sebenarnya apa sih alasan menganiaya sadis klien Anda? Baik, sampai dengan saat ini saya informasikan update-nya memang kemarin pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, pihak Polrestabes Surabaya sudah menetapkan saudara Ronald Tanur menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan hingga hilangnya nyawa saudari Dini Sera Afriyanti. Terkait dengan motif, memang sampai dengan saat ini dari pihak Polrestabes masih melakukan pendalaman untuk motif jelasnya. Selain karena di awal keterangan dari tersangka ini ada beberapa macam versi, ada kesalahpahaman, ada pengaruh minuman keras, namun penyidik juga berencana akan mempertimbangkan untuk melakukan tes psikologi maupun tes urin apakah ada dugaan-dugaan Ronald Tanur ini juga menggunakan narkotika atau lain sebagainya. Gitu. Oke, Mas Dimas, kalau handphone milik Dini, milik klien Anda, ini bagaimana? Sudah di tangan Anda atau keluarga atau tidak? Kan bisa dicek ya, apakah ada ancaman, sering kemudian mendapat kekerasan secara verbal atau lain-lainnya. Biasanya kalau misalnya ada kekerasan fisik suka dipoto ya sebagai bukti. Seperti apa? Jadi begini, sebenarnya informasi terkait handphone itu memang pada saat saudari Dini sudah dinyatakan meninggal dunia, handphone ini langsung dikuasai oleh saudara Ronald Tanur. Sehingga dari pihak kepolisian dan penyidik ini baru bisa mengambil handphone tersebut dari Ronald Tanur. Tentunya saat ini handphone tersebut belum dalam penguasaan kami dan masih ada di dalam penyidik, di tangan penyidik sebagai alat bukti yang juga dilakukan pendalaman. Namun terkait dengan informasi penganiayaan atau perbuatan-perbuatan penganiayaan secara verbal maupun fisik itu sudah sering diceritakan oleh almarhumah ke beberapa teman maupun dicurhatkan oleh almarhumah kepada ibunya. Oke, klien Anda ini sehari-hari tinggal bersama Ronald Tanur kah, dan pekerjaannya apa, Mas? Baik, klien kami ini memang pekerjaan di Surabaya ini lebih banyak ke SPG freelance dan juga untuk tempat tinggalnya memang masih berpindah-pindah karena memang yang bersangkutan ini tujuannya datang ke Surabaya atau mungkin sebelumnya di kota-kota yang lain itu untuk menghidupi anaknya satu-satunya yang berusia 12 tahun.
Oke, ditahan dulu Mas Dimas. Sekarang Pak Trubus boleh ditanggapi. Kita tidak bisa bilang ini hanya kekerasan dalam pacaran, tapi ini adalah penganiayaan berat dan bisa jadi perencanaan pembunuhan. Karena ada 2 TKP dari basement hingga apartemen. Seperti apa Pak Trubus? Iya, saya melihat ini memang kasus yang direncanakan ya. Karena ini kan kalau lihat curhatnya si korban, itu kan sebelumnya bahwa dia sebagai cewek harusnya menjaga perasaan cowok sudah dilakukan, tapi ternyata mereka istilahnya malah mau membunuh kan gitu. Artinya ini kan sesuatu yang memang sudah tahu, dia merasa firasat bahwa dia akan dibunuh gitu. Nah ini kan perencanaan yang kedua, ini memang saya melihat ada dalam hal ini adalah unsur kesengajaannya kan. Karena apa? Karena di situ sebelum terjadinya kekerasan itu, dan itu sebelumnya juga sering terjadi kekerasan-kekerasan yang diterima oleh korban selama mereka pacaran misalnya. Tetapi pada saat kejadian itu di tempat karaoke itu kan berarti dia sudah minum-minum, sudah pura-pura melakukan ini, mengajak teman-temannya juga foya-foya, dan kenapa pada saat itu kemudian juga teman-temannya meninggalkan seorang diri hanya berdua, kemudian mereka cekcoknya makin berat sampai ke tinggal di basement itu terjadi. Nah ini di situ juga di basement kenapa juga tidak ada semacam security atau orang lain yang melihat, juga sepertinya masa bodoh membiarkan. Nah, ini kan suatu kejadian yang menurut saya lingkungan yang memang tidak kondusif, seperti orang tidak peduli lagi gitu dengan orang lain, dan terjadi kekerasan itu kenapa di apartemen itu juga, artinya di tempat karaoke tadi itu di basementnya itu kok tidak ada orang yang melihat, dan itu ternyata ada petugas parkir, ada apa, masa dicuekin kan, berarti kan ada sesuatu yang memang kelemahan di situ. Yang ketiganya saya melihat bahwa memang ini kekerasan yang dilakukan ini tidak semata-mata memang arogansi dari si cowoknya ya, tetapi memang ceweknya sendiri mungkin dalam hubungan ini karena mereka sudah 5 bulan atau 6 bulan mereka hidup bersama ya, artinya ini memang ada sesuatu yang menjadi dendam yang akhirnya harus jalan akhirnya harus dibunuh. Nah pembunuhan ini kan melenyapkan, kalau penganiayaan dalam sosiologi pidana terutama itu memang selalu didahului oleh sesuatu yang membuat mereka dendam, jengkel gitu. Ya, nanti saat lagi saya akan tanya pemirsa kepada kuasa hukum korban, apakah benar jangan-jangan bahwa Dini ini sebelumnya sudah sering diancam untuk dibunuh? Sesaat lagi. Ya, sekarang saya ke Mas Dimas, kuasa hukum dari korban. Mas Dimas, apakah betul dari postingan sosial media milik Dini sendiri kan ada istilahnya bahwa cowoknya mati-matian untuk matiin ceweknya. Berarti memang sudah pernah dianiaya, bahkan diancam untuk dibunuh. Pertanyaannya, kok nggak lapor polisi, Mas Dimas? Ya, jadi begini, yang perlu saya sampaikan, Dini ini ada di Surabaya, itu kan tujuannya bekerja, dan memang dalam proses bekerja ini kan dia masih berganti-ganti pekerjaan hingga akhirnya dia kenal si tersangka ini. Nah, disitulah mungkin terdapat rasa kenyamanan, artinya rasa yaitu care kepada si tersangka ini, namun karena perlakuan dari tersangka yang memang menurut informasinya sering berbuat kasar, di sisi lain saudara almarhum ini tidak punya tumpuan lagi, akhirnya dia mencoba untuk memaklumi hal tersebut sambil berharap si tersangka ini berubah. Karena di voice note yang terakhir pun, di curhatan yang terakhir pun dari saudari almarhum Dini ini berharap ada perubahan sikap dari saudara Ronald ini. Ya karena cinta lah seperti itu ya. Oke, kalau sekarang kita pada saat kejadian Mas Dimas, kan bareng-bareng perginya ke karaoke tersebut. Sudah dianiaya sejak di tempat karaoke. Kok temannya nggak bantuin Mas? Lah itu yang juga menjadi kacamata pendalaman dari tim kuasa hukum. Kami juga akan melakukan profiling terhadap teman-temannya ini, karena kami sinyalir mereka ini mengetahui apa yang dilakukan Ronald. Jadi kalau kita amati dari rekonstruksi peristiwa yang ada, Ronald ini sudah melakukan penendangan terhadap saudari Dini ini sejak di dalam lift. Berlanjut ke room KTV, dia dilakukan pemukulan dengan menggunakan botol minuman keras. Nah, disinilah kami yang akan melakukan pendalaman lebih lanjut, seperti yang dikatakan oleh Bapak Trubus tadi. Memang ada interval waktu yang itu disadari oleh saudara Ronald bahwasanya perbuatan penganiayaan ini sudah dilakukan. Namun dia tetap melakukan perbuatan itu yang berakhir di lantai basement Black Hole, di mana Ronald dan juga nanti diduga oleh teman-temannya ini
Dan security yang ada di sana juga mengetahui bahwasannya si korban ini sampai dengan terseret 5 meter, kemudian terlindas Oke. oleh mobil. Nah, disitulah yang bisa kami katakan di sana ada unsur pembunuhannya. Oke. Oleh karena itu, apa yang disampaikan di press release Polrestabes kemarin memang ini juga erat kaitannya, penganiayaan berat ini erat kaitannya dengan pembunuhan. Oke, Mas Dimas, ini karena cemburu kah? Biasanya kan cekcok pacaran itu karena cemburu, orang ketiga. Nah, kalau kita melihat aspek dari awal mungkin cemburu, tapi kembali lagi saya berharap dengan sangat dari penyidik ini melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara intensif terkait dengan kondisi psikologis dan juga kondisi dari kesehatan atau keadaan dari si pelaku ini. Apakah dia memang dalam pengaruh narkoba atau mungkin dia memiliki kondisi psikologis tertentu, karena tentunya sangat ironis orang dengan kondisi psikologis tertentu ini menjadi berbahaya pada saat kondisi psikologisnya yang membahayakan orang lain itu dibiarkan begitu saja. Pak Trubus sih agak bingung. Dalam rumah tangga, ikatan pernikahan yang kalau cerai saja sulit, itu kalau kekerasan sudah pasti lapor polisi. Tapi ada juga konteks masih pacaran, dikerasin, nggak mau lapor, masih ingin berubah. Ini relasi sosial seperti apa sih? Iya, sebenarnya ini ada ketergantungan ekonomi itu saya lihat, Mbak. Jadi kelihatannya si perempuan ini karena melihat si cowoknya ini anak terpandang, orang kaya, orang berada kan, sehingga dia merasa bahwa hidupnya itu sangat tergantung. Juga dia kan punya anak, mungkin punya khayalan suatu saat nanti dia menikah, bisa menghidupi anaknya juga, diselanting dirinya. Nah, jadi ekspektasi harapan itulah kelihatannya yang menyebabkan yang bersangkutan ketika diperlakukan kasar melalui kekerasan dia diam saja dan selalu mengikuti. Karena kalau lihat backgroundnya sendiri kan sudah 5 bulan 6 bulan mereka hidup bersama di satu apartemen, mereka hidup bersama. Nah, kemudian ketika terjadi kekerasan itu sendiri, teman-temannya juga pada datang sebelumnya kan pada mereka minum-minum. Nah, ini kan jadi artinya si cowok ini sudah merasa bos kan, dia mengebosi, mungkin teman-temannya itu sudah dibayarin semua. Maka ketika terjadi kekerasan itu mereka teman pada bubar semua, pada nggak mau peduli kan gitu. Ada juga mungkin security-nya juga sudah tahu tetapi dia juga nggak peduli. Seperti katakan dari pengacaranya tadi, itu memang kenapa sampai terjadi seperti nggak ada rasa sosial, kepeduliannya juga nggak ada. Berarti ada jangan-jangan ada motif ekonomi juga di situ gitu loh. Ini yang harus diungkap menurut saya. Memang skenario terjadinya penganiayaan ini sungguh luar biasa, di mana kemudian ketergantungan ekonomi sangat menonjol di situ, Mbak. Iya. Mas Dimas, terakhir ini dari Anda sebagai kuasa hukum, ada tidak sih kekecewaan mungkin dengan pasal yang dikenakan oleh aparat kepada pelaku? Kalau tidak salah ini bukan penganiayaan berat, bahkan juga perencanaan pembunuhan, penganiayaan biasa, Mas Dimas. Kalau pasalnya ini adalah penganiayaan berat, artinya kami tetap berpacu pada laporan polisi yang sudah kami buat. Jadi LP yang sudah kami buat, kami itu melaporkan dan diterima laporan kami adalah pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Dan kemudian kami juga melaporkan di pasal 338 dan ataunya di situ. Artinya jika nanti dalam proses penyelidikan maupun penyidikan di tahap tersangka ini ditemukan adanya intervensi-intervensi yang membuat laporan kami berubah dari pasal yang sudah kami laporkan, tentu kami akan melakukan langkah hukum yang lebih keras dan lebih tegas kepada siapapun yang melakukan intervensi dan menghilangkan fakta-fakta hukum yang ada. Itu yang akan kami lakukan. Baik, Mas Namun, Dimas, untuk menyesali atau tidak menyesali sekarang belum waktunya. Kami masih menghormati proses hukum yang ada. Itu aja. Baik, Mas Dimas, terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita akan tunggu bagaimana kemudian proses hukum ini akan berlanjut. Pak Trubus, terima kasih.